Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Perkenalkan Mr. Jul. Ya, mungkin ada yang belum kenal. Di kelas 5 ini Mr. Jul mengajar IPS. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita belajar tidak bertatap muka langsung, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita belajar dari rumah, ya. Nah, di sini di dalam video ini Mister akan menjelaskan materi IPS. Yang pertama kita pelajari adalah bab 1, ya. Bab 1 materi kita tentang karakteristik wilayah Indonesia, ya. Nah, jadi kita bicara tentang wilayah Indonesia, ya. Karakteristiknya apa itu karakteristik? Ciri-cirinya, ciri-ciri wilayah Indonesia itu seperti apa, ya. Nah, kita bisa lihat nanti penjelasan kita dari 3 tahapan ini. Yang pertama, letak astronomis wilayah Indonesia, kemudian kedua, letak geografis wilayah Indonesia, kemudian Indonesia sebagai negara maritim, ya. Nah, untuk pertama Mister akan menjelaskan letak astronomis wilayah Indonesia, ya. Apa itu letak astronomis, ya? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah, ya, jika digambarkan dalam sebuah peta seperti contoh ini. Nah, ya, ini letak suatu wilayah jika digambarkan dalam sebuah peta, itu disebut dengan letak astronomis. Dan letak astronomis ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ya. Yang mana garis lintang? Garis lintang seperti ini. Nah, garis bujur yang mana? Garis bujur yang vertikal ke atas, ya. Ini garis lintang, yang ke atas itu namanya garis bujur, ya. Nah, seperti pada peta ini, ya. Nah, ini garis lintangnya, nampak nih, ya. Di setiap peta itu pasti ada garis-garisnya, garis lintang dan garis bujur. Kalau ke atas itu namanya garis bujur, ya. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, ya, letak astronomi Indonesia, secara astronomis wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang mana garis khatulistiwa? Yang melintang tadi, garis lintang tadi, ya. Ini disebut dengan garis khatulistiwa, ya. Nah, karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, ya, Indonesia berada di iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Yaitu di mana cuaca tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Artinya sedang-sedang saja, ya. Kita beruntung berada di iklim tropis, ya. Nah, oleh karena itu, karena kita berada di iklim tropis, ya, kita juga berada di antara 2 musim, ya, yaitu musim hujan pertama, yang kedua adalah musim kemarau, ya. Dan tanah kita pun tanahnya subur sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam, ya, atau untuk kegiatan agraris, ya. Nah, inilah gambaran letak astronomis wilayah Indonesia. Yang tadi karena kita secara astronomis wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa, ya. Oleh karena itu Indonesia berada di iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Yaitu cuaca tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan kita juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Biasanya normalnya 6 bulan pertama musim hujan, 6 bulan kedua nanti musim kemarau, ya. Tidak seperti di negara lain. Kalau di negara lain itu ada musim dingin, musim panas, ya, musim gugur, ya. Sedangkan kita hanya memiliki 2 musim, ya. Nah, inilah gambaran astronomis wilayah Indonesia, ya. Lihat dari peta. Ya, bisa ulang lagi, letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan dalam sebuah peta. Kemudian karakteristik wilayah Indonesia yang kedua, yaitu letak geografis wilayah Indonesia. Nah, kalau tadi kita bicara astronomis, sekarang kita bicara tentang geografis, letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis yaitu letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi, ya. Artinya kenyataannya seperti kita berada saat ini namanya geografis, ya. Nah, kalau tadi letak astronomis itu digambarkan pada peta. Sekarang letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, ya, secara geografis wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra, ya. Nah, kita lihat pada peta, ya. Ada 2 benua yang mengapit wilayah Indonesia. Ini wilayah Indonesia nih keseluruhan, terdiri dari beberapa pulau besar: Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
dan Pulau Papua ya, dan sini ada juga Kepulauan Maluku ya. Nah, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia ya. Kita ketahui bahwa di dunia ini terdiri dari 6 benua ya. Yang mana 5 benua berpenghuni, sedangkan 1 benua tidak berpenghuni ya. Benua apa saja? Ada benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, dan benua Amerika. Kemudian yang satu lagi benua yang tidak berpenghuni adalah benua Antartika ya. Kenapa tidak berpenghuni? Karena di sana wilayahnya sejuk, ya dingin. Jadi manusia tidak bisa bertahan hidup di sana ya. Nah, jadi Indonesia diatur oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia di bawah di sini posisinya, karena ini nggak nampak ya, nggak kelihatan ya. Nah, kemudian Indonesia juga berada di antara dua samudra. Nah, ada samudra besar di dunia itu ada 5 samudra ya. Ada 4 samudra. Nah, ada 4 samudra. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik ya. Nah, sedangkan Indonesia di sebelah barat ya, itu berhadapan dengan Samudra Hindia. Ini kita bisa lihat nih, yang warna biru ini ya. Ke baratnya ini Samudra Hindia. Sedangkan di bagian timur Indonesia ya, ini adalah Samudra Pasifik ya. Nah, artinya letak negara Indonesia ini sangat strategis ya, sangat cocok ya. Beruntung kita mendapatkan berada di letak geografis kita ya. Oke. Nah, inilah letak geografis wilayah Indonesia ya. Artinya bisa ulang kembali ya, letak geografis tadi adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Oke. Kita lanjutkan yang poin ketiga ya. Masih tentang karakteristik wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah Indonesia negara maritim. Nah, Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia ya, sebagian besar wilayah Indonesia adalah berupa perairan. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari beberapa pulau ya, baik itu pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Kita dihubungkan oleh laut-laut ya. Nah, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara maritim ya. Bisa ulang kembali ya. Apa itu negara maritim? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan ya, atau perairan ya. Artinya wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada daratan ya. Nah, oleh karena itu kita disebut Indonesia disebut sebagai negara maritim ya. Nah, oleh karena itu, karena kita disebut sebagai negara maritim, kita berada di antara pulau-pulau, kita lebih banyak perairannya daripada daratannya, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Terutama banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencarian atau melakukan kegiatan ekonomi di bidang kemaritiman, ya, seperti pelayaran, nelayan, ya, dan lain-lain, ya. Nah, inilah gambaran tentang karakteristik wilayah Indonesia pada pertemuan kita yang pertama, ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh langsung japri ke Mr. Jul, ya, jangan lupa. Oke, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, ya.